Ya teman-teman semua, baik lagi di KPN News masih membahas kasus Subang. Ini ada satu pertanyaan yang menjadi pertanyaan kita semua ya teman-teman yang mengawal kasus Subang, yaitu eh, dana dari manakah gitu kan ya untuk dari kubu Pak Yosep ini bisa melaksanakan yang namanya pra peradilan, di mana biayanya tersebut memang tidak sedikit gitu ya teman-teman. Di sini sudah dikabarkan di berbagai media juga bahwasannya setelah ditetapkan menjadi tersangka, Ibu Mimin menyatakan bahwasannya beliau kesulitan yang namanya ekonomi teman-teman, dan beliau hanya bergantung pada pendapatan dari pekerjaan arigi gitu ya, dan juga dibantu saudaranya untuk makan dan segala macam gitu ya. Dan kemudian bagaimana ini bisa membayar yang namanya pengacara Paroman, dan juga bagaimana juga bisa melakukan atau mengajukan yang namanya pra peradilan, yang dimana itu juga membutuhkan biaya gitu ya. Di sini banyak pro dan kontra juga, jadi masalah dana bos ya teman-teman. Banyak juga kan yang mengatakan ini menggunakan dana bos, dan kalau kita membicarakan dana bos ini tidak terlepas dari Yoris ya teman-teman. Karena apa? Karena di sini ada pro dan kontra antara Pak Yosep dan Yoris, dan juga pernyataan Pak Rohman juga berbeda ya dengan Pak Yosep itu sendiri. Bahwasanya Yoris menyatakan bahwasanya pada saat di awal-awal kejadian itu, Pak Yosep minta Yoris untuk mencairkan dana bos guna untuk uh, membayar yang namanya pengacara. Artinya dia ingin menggunakan uang dana bos ini untuk membayar Pak Roman gitu teman-teman, karena memang dari awal Pak Roman kan yang mendampingi gitu. Kemudian justru malah hal tersebut dibantah oleh Pak Roman sendiri, di mana itu adalah pengacara Pak Yosep itu sendiri gitu kan ya. Pak Roman menyatakan di media bahwasanya ya dia tidak sama sekali menerima pembayaran dari Pak Yosep secara langsung. Bahkan dia menjelaskan bahwasannya mendampingi Pak Yosep berdasarkan atas persahabatan gitu ya dengan Pak Mulyana, dan beliau juga menyatakan bahwa dibayarnya ini oleh Pak Mulyana bukan sama Pak Yosep gitu. Dan di sini ya ada keanehan di situ ya. Pak Yosep bilangnya minta mencairkan dana sama Yoris dan sudah dicairkan untuk bayar pengacara, tapi Pak Roman sendiri tidak mengaku gitu dibayar sama Pak Yosep. Bahkan mungkin dia kalaupun ada dibayarnya sama Pak Mulyana. Tapi di sini juga ada pernyataan Pak Roman bahwasanya ya seandainya dibayar pakai dana bos pun gitu kan, dia juga kan nggak mungkin bilang-bilang, ngapain bilang juga itu sumbernya dari mana gitu kan. Itu ya keanehan juga ya. Jadi apakah Pak Roman benar dibayar dana bos atau enggak, ya itu cuma Pak Yosep, Pak Rohman, dan juga Pak Mulyana yang tahu gitu ya. Tentunya di sini juga menjadi pertanyaan, kan ini prosesnya Pak Yosep sudah yang namanya menjadi tersangka dan sudah ditahan. Kemudian kan otomatis Pak Yosep sudah tidak lagi megang yang namanya yayasan dan sudah dipegang sama Yoris. Kondisinya adalah uh, dari yayasan itu sendiri rekeningnya sudah dibekukan, namun memang ada keanehan sedikit bahwasanya diberitakan bahwa yayasan tersebut tetap menerima di tahun ajaran baru tetap menerima murid ya. Berarti ini kan si Yoris ini masih menjalankan yang namanya yayasan teman-teman. Di situ memang ada keanehan di situ ya, padahal dari rekening yayasan itu sendiri kan sudah diambil alih ya, sudah diblok sama pihak kepolisian, dan situ sudah tidak ada dananya lagi. Dan di sini menjadi pertanyaan juga, dari manakah uang untuk pra peradilan gitu kan ya. Dan di sini gue juga mau mengungkapkan sesuatu bahwasanya sebelumnya itu kalau misalnya di YouTube-nya Mbak Suci ya, itu kan dinyatakan juga Pak Roman ini ada oknum yang menelpon ya Pak Mulyana untuk Pak Roman ini digantikan saja, seolah-olah Pak Roman ini tidak becus gitu kerjanya kayak gitu ya. Dan itu diungkapkan ya di YouTube-nya Mbak Suci bahwasanya Pak Roman membenarkan hal tersebut, dan membenarkan bahwasanya Pak Mulyana ditelepon oleh seseorang, disarankan bahwasanya untuk mengganti saja gitu kan Pak Rohman ini dengan pengacara lainnya gitu. Dan Pak Rohman tentunya
ya tidak setuju untuk hal tersebut karena dia dari awal kan mendampingi gitu ya, dan marah-marah juga gitu ya, dan tidak setuju untuk hal tersebut. Dan di sini Pak Mulyana dan Pak Yosef juga sepertinya masih percaya dengan Pak Roman, sehingga masih pakai Pak Roman. Pertanyaannya, siapakah orang di balik Pak Yosef dan Pak Mulyana ini yang menyarankan hal tersebut gitu? Apakah orang yang berpengaruh atau memang ada benar-benar oknum? Kan kalau Pak Roman bilang sendiri itu adalah oknum gitu ya, dan menyatakan bahwa benar itu adalah oknum yang menyarankan bahwasanya dia diganti, dan membenarkan bahwasanya Pak Mulyana ditelepon oleh orang tersebut kayak gitu. Itu jelas ya, Pak Roman bilang hal itu di channel YouTube-nya Mbak Suci ya. Kemudian hasil akhirnya itu gimana nih untuk biaya tersebut, di cover siapa? Berarti di sini kita bisa menyimpulkan untuk saat ini, karena tidak ada pemasukan lagi dari dana yayasan atau dana BOS gitu ya, kemungkinan untuk pra peradilan berarti itu di cover oleh yang namanya Pak Mulyana atau orang di balik Pak Mulyana ini gitu, yang mungkin juga memiliki ibarat kata dana ya untuk mengcover daripada Pak Yosef sekeluarga kayak gitu teman-teman. Kalau misalkan memang ada orang yang mengcover yang namanya Pak Yosef sekeluarga ini, kemungkinan berarti ada oknum lain yang terlibat gitu ya teman-teman, yang mungkin orang ini nih yang ingin Pak Roman diganti ya belum terungkap siapa orang ini gitu, dan yang bisa tahu tentang orang ini ya tentunya Pak Mulyana itu sendiri gitu teman-teman. Jadi memang tentunya ya harusnya lebih diperiksa lagi untuk Pak Mulyana, dan juga tentunya dari oknum-oknum kepolisian atau pihak kepolisian yang terlibat pada saat itu. Kemungkinan orang-orang tersebut menginginkan mungkin Pak Rohman ya tidak lagi memegang Pak Yosef, karena mungkin tidak percaya gitu ya, mungkin ingin mendapatkan kuasa hukum yang lebih bagus lagi gitu ya untuk membela Pak Yosef. Namun di sini sepertinya Pak Yosef dan Pak Rohman Pak Yosef dan Pak Mulyana masih mempercayai Pak Rohman sebagai kuasa hukum keluarga gitu ya. Intinya di situ teman-teman. Untuk akhirnya mungkin ada kejelasan bahwasanya dari Pak Rohman sendiri menyatakan bahwasanya beliau diberikan uangnya itu dari Pak Mulyana. Artinya Pak Mulyana ini kemungkinan besar yang membiayai ya pra peradilan dari Pak Yosef sekeluarga gitu. Andai pun bukan Pak Mulyana, berarti ada oknum di balik dari Pak Mulyana ini yang mendanai untuk pra peradilan tersebut. Oke, segitu video dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Pak Yosef ini mau ganti pengacara gimana nih Pak ceritanya Pak? Soal isu ini Pak? Ya saya dengar langsung dari Pak Yosef. Saya dengar juga dari Pak Mulyana adiknya. Ada oknum kepolisian yang meminta ke Pak Mulyana dan ke Pak Yosef supaya pengacaranya Rohman Hidayat dan Fajar itu diganti. Alasannya? Saya nggak tahu. Yang jelas buat saya sih itu unprofesional behavior lah. Jadi sesuatu yang tidak profesional. Jadi sekali lagi ya mudah-mudahan yang oknum polisinya nih yang meminta klien saya mencabut kuasa ke saya menyadari hal ini, bahwa saya pikir itu sebuah kekeliruan, itu sebuah kesalahan, jangan sampai terjadi lagi. Advokat itu bagian dari penegakan hukum. Sama-sama itu. Masalah sudut pandang kita berbeda itu kan namanya sudut pandang ya. Point of view-nya berbeda ya jelas. Mereka ada di sana, kami ada di sini. Tentunya jelas kepentingannya berbeda. Jangan kemudian melakukan hal-hal yang menurut saya tidak gentleman lah seperti itu. Tidak profesional juga. Itu melecehkan sama saja dan melecehkan profesi advokat secara keseluruhan. Imbas perkara dana BOS yang turut tersingkap dalam kasus Subang, membuat sejumlah saksi ikut terseret. Selain Yoris dan beberapa saksi lainnya, pengacara tersangka Yosef, yaitu Rohman Hidayat, ikut terseret. Ia dituding dibayar memakai duit dari dana BOS yayasan milik Yosef. Isu tersebut mencuat setelah Yoris fakta kejanggalan gelagat Yosef. Diungkap Yoris, Yosef terlilit utang setelah pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu, ibu dan adiknya.
Tak hanya itu, diungkap Yoris, Yosef menjanjikan akan membayar utang pribadinya itu dengan dana BOS dari Yayasan Bina Prestasi Nasional. Menurut Yoris, utang Yosef ketahuan setelah ada orang yang menagih padanya. Kuasa hukum Yoris, Leni Anggraini, sempat mengungkap berdasar keterangan Yoris bahwa Yosef sempat mencairkan dana 77 juta rupiah. Berdasar keterangan Yoris, Yosef sempat mengaku mencairkan dana BOS yayasan tersebut untuk membayar pengacara. Di sisi lain, keterangan Yoris tersebut menimbulkan kecurigaan dana Yosef menyewa pengacara memakai dana BOS. Menanggapi kabar tersebut, akhirnya pengacara Yosef, Rohman Hidayat, angkat bicara. Ia mengaku selama menjadi pengacara Yosef, tidak ada uang masuk ke rekening dari keluarga Yosef. Rohman Hidayat mengaku dirinya disewa menjadi pengacara Yosef untuk membantu karena pertemanan. Ia mengaku dirinya diminta bantuan oleh temannya, Mulyana, yang merupakan adik tersangka Yosef. Rohman Hidayat membahas bahwa dirinya tak mematok harga dalam membantu. Menurutnya ilmunya dalam hal tertentu tak perlu dikomersilkan. Oleh karena itu, baginya lucu jika ada yang menudingnya dibayar pakai dana BOS. Rohman Hidayat membeberkan beberapa alasannya. Ia menegaskan bahwa selama menangani kasus Subang dirinya tak pernah menerima uang dari Yosef. Lalu, Rohman mengatakan kalaupun dirinya benar dibayar pakai dana BOS, ia pun tak etis untuk bertanya sumber uang pembayaran kepadanya dari mana. Rohman menegaskan dirinya tak mau tahu soal perkara dirinya dibayar atau tidak, sumber uangnya dari dana BOS atau bukan. Menurutnya, kalaupun benar soal dana BOS tersebut dibayarkan kepadanya, dia pun tak takut jika diusut. Namun, Rohman justru mempertanyakan kapasitas uang dana BOS tersebut bersumber dari Yoris. Ia menceritakan saat proses pemeriksaan rekening koran milik Amalia sempat diperiksa dalam kasus Subang, Yosef dan Yoris keduanya hadir dan saling mengetahui. Adapun dana yang mengalir dari Yoris kepada Yosef, ia maklumi karena sebagai hubungan ayah dan anak. Rohman menegaskan soal dana BOS dalam perkara kasus Subang dirinya tak tahu menahu. Lebih lanjut, Rohman Hidayat mengungkap fakta mengejutkan soal dirinya dibayar menjadi pengacara Yosef. Ia mengaku selama menjadi pengacara Yosef, dirinya tak pernah mendapat bayaran langsung dari Yosef. Namun, justru ia mendapatkan honor dari Mulyana, adik Yosef. Rohman menceritakan dirinya dimintai bantuan menjadi pengacara Yosef atas pertemanannya dengan Mulyana. Ia juga mengaku sudah jauh-jauh hari mengenal Mulyana dan Yosef. Bahkan dirinya sering kali bermain golf bersama. Itulah pula yang membuat ketika kasus Subang terjadi, jasanya dibutuhkan oleh Mulyana dan Yosef sebagai seorang teman. Lebih lanjut, Rohman Hidayat mengungkap dirinya telah berkarir sebagai advokat sejak tahun 2002.